Saya yakin mereka semua ini tidak pernah menyangka kalau nasabnya akan dirungkat. Dan bahkan bermimpi pun saya kira tidak ya. Apalagi selama ini kalau kita mendengar narasi-narasi yang disampaikan ke publik, sungguh-sungguh sangat meyakinkan bahwa dia adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin banyak hari ini orang yang begitu berani speak up ke publik, bahkan termasuk membuka luka lama sebenarnya. Satu kiai dari Bojonegoro ini sangat luar biasa sahabat. Beliau mengungkap fakta sejarah, bahkan beliau mengatakan bahwa memiliki bukunya terkait dengan sejarah bagaimana para Kelambak Lawi leluhurnya ini menjadi dedengkot Belanda. Tetapi kemudian anehnya hari ini mereka memproklamirkan diri sebagai cucu dari para pejuang. Ini dibantah keras oleh Pak Kiai ini, dan menurut hemat saya, siapapun Kelambak Lawi yang mendengar ini, terutama Rizik, pasti akan semakin ngilu dia punya perasaan mendengar ini semua. Ini coba kita simak dulu seperti apa pernyataan Pak Kiai, nanti kita akan reaksi. Sekarang ini kalau di YouTube ya, bola wong bodoh ngumbelukno awake dewe, ini kan, enek kelompok iku, sing nenek moyangi jerene iso ngundurno pesawat diawe. Loh kok kamu berangkat? Saya belum. Akhirnya pesawatnya mundur. Nah, ngono kuwi ya oleh. Tapi jenenge wong ngumbluk cocok apa ora? Sementing Bu ini dhewe karo Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet ketika merdeka Indonesia duwe apa? Kuwi nek buktine kan? Indonesia punya apa? Belum punya apa-apa. Tentara rong duwe, baru ada maka para kiai mereka menyongsong dengan senjata musuh yang bersenjata lengkap, tank, terusan dengan ini jet tempur, dihadapi nganggo wiritan, dihadapi nganggo takbiran. Nyatanya menang, Indonesia merdeka. Itu jasanya dari nenek moyang kita, wong Indonesia yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa itu umbluk? Boleh, itu adalah termasuk khawariqul adah. Kenapa? Karena ono buktine, ya ono bukune Syekh Syihabuddin dari Mesir iku mengarang buku jenenge Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinatil Istiqlal di Indonesia. Nah, wong luar negeri Syekh Syihabuddin pernah dia manggon ninggone Tebuireng ketika mempersiapkan kemerdekaan. Jadi dia itu wartawan jurnalis, tapi memantau persiapan kemerdekaan di Indonesia itu. Dia sampai membuat pengarang buku Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinatil Istiqlal di Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Ini data, bukunya ada. Santri-santri ini podo cerita yang bareng karo Mbah Hasyim. Saya itu pernah ya, jadi ini bukan cerita bual, pernah mendatangkan alumni Tebuireng itu mendatangkan Mbah Yai Abdurrahman Bajuri dari Purworejo. Itu menceritakan dulu Tebuireng itu sebagai sentral pergerakan kemerdekaan. Sampai Bung Karno menjelang kemerdekaan itu sowan ke situ 3 kali. Mempersiapkan kemerdekaan itu.
perintah untuk memproklamirkan 17 Agustus itu adalah Mbah Hasim. Senajan banyak versi lain sing menyebutkan ini kabeh nenek moyange sing melok londo bareng sing melok amul. Melok londo. Jadi ini waktu kemerdekaan itu jadi antek londo. Melok amul ngacung. Mbahku ya pahlawan. Lho enek bukune. Ini enek bukune, dia adalah pengkhianat bangsa. Namanya Habib Usman bin Yahya. Aku di buku nih, kitabnya punya saya. Anani Soanu. Dia mengharamkan berontak karo londo. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan untuk kita berusaha kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan betapa selama ini orang-orang pribumi dibodoh-bodohi oleh kelompok Lawi ya. Dengan mengangkat seluruh derajat-derajat leluhurnya. Mulai dari bagaimana mereka katanya berjuang bersama dengan rakyat Indonesia mengusir para penjajah, dan bahkan tidak malu-malu melekatkan dirinya sebagai suriat daripada pahlawan kemerdekaan kita, pahlawan pra kemerdekaan kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro. Dan itu diperebutkan itu nasabnya. Ada yang memberinya gelar Assegaf, dan di Pekalongan menyomatkan bin Yahya. Coba bayangkan betapa mereka merajalela selama ini. Dan tidak saja sampai di situ sahabat. Kalau kita mendengar dongeng-dongengnya memberikan pengakuan-pengakuan terhadap leluhurnya, menceritakan kesaktian-kesaktian leluhurnya, sangat luar biasa dongeng-dongeng yang selama ini dia jajalkan ke kita. Alhasil apa yang terjadi? Itu yang kemudian membuat mereka terperangkap masuk ke dalam jurang, karena pada akhirnya cerita-cerita khurafat itu semakin membuat orang-orang pribumi ini curiga dengan mereka. Siapa sebenarnya sampai-sampai kakeknya ini setingkat bahkan menyamai Nabi besar Muhammad SAW yang namanya Paki Mukaddam itu, yang mi'raj 70 kali sehari semalam, bahkan membawa kambingnya. Ini kan memang luar biasa ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dari Bojonegoro ini, tentu ini menjadi edukasi bagi anak bangsa bahwa para leluhur kita bukanlah leluhur kaleng-kaleng. Bayangkan pada saat misalnya terjadi pendudukan yang dilakukan oleh sekutu di Surabaya, betapa heroiknya Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan para kiai-kiai yang lain dan santri melawan mereka ya. Yang sampai dalam sejarah itu kita kenal, yang namanya Jenderal Malabi, itu kemudian meninggal, dan satu-satunya jenderal yang dibunuh oleh sipil di seluruh dunia. Ini seluruh dunia ya, tidak pernah ada sejarah sebelumnya terjadi seperti itu. Itu hanya ada di Indonesia, dan itu di Surabaya yang dilakukan oleh para santri. Artinya, kalau kita mau bicara soal kehebatan leluhur, tidak kalah hebat kita punya leluhur. Tetapi kenapa kemudian banyak anak-anak muda hari ini seolah tidak percaya diri, lebih percaya terhadap leluhur orang? Dan kita juga tidak bisa menyalahkan generasi kita. Kenapa? Karena memang ruang-ruang publik selama ini diisi oleh para imigran-imigran ini. Panggung-panggung ceramah itu diisi oleh mereka. Nah, karena hari ini kita sadar, maka seyogyanya orang-orang pribumi tidak boleh lagi memberi panggung ke mereka. Jangan lagi diundang ceramah kalau perlu. Kenapa? Karena disitulah ruang mereka menjejalkan dia punya kesaktian, kehebatan para leluhur, dan termasuk doktrin-doktrin yang menyesatkan itu. Sebab di panggung-panggung ceramah itu kan orang tidak bisa disolah, tidak bisa dilawan, tidak bisa diprotes. Beda misalnya kalau terjadi diskusi secara terbuka dibandingkan dengan panggung-panggung ceramah. Itu yang harus dipahami oleh orang-orang pribumi. Jadi jangan lagi dikasih panggung mereka, karena sangat berbahaya untuk jangka panjang ya. Intinya bahwa
penyampaian dari Pak Kiai tadi, saya yakin ini mampu memberikan kesadaran bagi kita semua. Makanya video-video seperti ini kenapa saya up, bukan karena saya membenci kelompok Lawi, bukan. Tetapi saya hanya mau membebaskan para mukibing-mukibing akut ini agar sadar, terbangun dari tidur panjangnya. Dia harus keluar dari doktrin-doktrin yang sangat menyihir yang dilakukan oleh Pak Lawi. Karena sangat berbahaya. Mereka kehilangan jati dirinya, mereka kehilangan kebanggaan atas leluhurnya, atas budayanya, atas pemimpinnya. Kenapa? Karena mereka sering mendengar bagaimana Rizik Syihab CS itu menghujat pemimpin. Sehingga bagi anak-anak pribumi yang ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab, ya celakalah dia. Kenapa? Karena pasti hidupnya akan berantakan karena pola-pola atau cara-cara seperti itu tidak pernah mau diterima oleh leluhur kita. Pasti kalian akan meradang dalam hidup kalian di ujung nanti. Dan kita akan lihat ke depan kalau mukibing-mukibing ini terlambat sadar. Karena itu, sekali lagi video ini harus diviralkan, di blow up, agar semua generasi kita sadar akan jati dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.